Baiklah, perkenalkan nama saya Melita Gabriel Diana Sinaga dari Prodi PGSD semester 2. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Eparina. Di sini saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Baiklah, teman-teman bisa melihat di samping ini, beginilah cover dari buku belajar dan pembelajaran tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Teman-teman tahu nggak apa artinya belajar? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ada pula pengertian dari belajar yang lainnya, yaitu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Di sini kita akan membahas dua pengertian dari para ahli. Yang pertama ada dari Tursan Hakim. Menurut Tursan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Dan yang kedua ada dari S. Nasution MA. Mendefinisikan belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman, pengetahuan, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, penyesuaian diri. Dalam hal ini meliputi segala aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar. Ada pula tujuan dari belajar. Di sini kita akan membahas tujuan belajar menurut Sudirman di tahun 2011 di buku halaman 26 sampai 28. Secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan. Yang dimaksud di sini, hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan peningkatannya kemampuan berpikir seseorang. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, ada menanamkan konsep dan keterampilan. Yang dimaksud di sini, keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, keterampilan jasmani adalah kemampuan individu dalam penampilan dan gerakan yang dapat diamati. Sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena ini bersifat abstrak. Dan yang ketiga ada membentuk sikap. Membentuk sikap yang dimaksud di sini, kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses penumbuhan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, seorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Ada pula ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Di sini kita akan membahasnya menurut Slameto. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, bersifat menetap atau kontinu dan fungsional. Yang ketiga, bersikap positif dan
aktif. Yang ketiga, memiliki tujuan yang terarah. Yang keempat, meliputi segala aspek tingkah laku individu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis belajar. Adapun beberapa jenis belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada belajar rasional. Belajar rasional yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Contohnya di sini yaitu kerja kelompok. Di saat dosen memberikan tugas berkelompok dan kita hendak mengerjakannya, tetapi teman sekelompok kita malas untuk datang ke kampus atau ke tempat yang sudah dibicarakan untuk menyelesaikan kerja kelompok tersebut. Nah, di situ kita bisa memecahkan suatu masalah, bagaimana cara agar kerja kelompok ini selesai dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan kerja kelompok ini. Yang kedua ada belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah pawang hujan. Dulu ini sempat viral, yaitu bisa memberhentikan hujan. Ternyata di dunia ini ada yang seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga ada belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot atau urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmania tertentu. Contohnya bisa kita ambil dari tukang bangunan. Di saat mereka atau tukang bangunan dipekerjakan untuk membangun sesuatu, mereka juga harus memiliki kemampuan. Yang keempat ada belajar sosial. Belajar sosial yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya di sini kita bisa mengambil dari kerja kelompok lagi. Yang namanya kerja kelompok pasti ada saja materi yang tidak sesuai dengan teman-teman kita. Di situ juga kita bisa menyelesaikan masalah agar pendapat kita dan pendapat teman kita bisa dicampur menjadi kita masukkan ke dalam materi tersebut. Yang kelima ada belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik, agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini berdoa. Kita bisa membiasakan diri kita berdoa sebelum makan, bangun tidur, dan sebelum bangun tidur, atau mengucapkan salam sebelum kita masuk ke dalam rumah. Keenam ada belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam penyelesaian suatu masalah. Di sini kita bisa mengambil contoh tanya jawab. Saat presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Nah, saat pendengar menanyakan sesuatu, kita harus berpikir sistematis, teratur, dan teliti agar kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan benar. Yang ketujuh ada belajar apresiasi. Belajar apresiasi yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Di sini kita bisa mengambil webinar. Kita bisa mengikuti webinar sehingga kita bisa mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek. Dan yang terakhir ada belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Di sini kita bisa mengambil tentang menerangkan.
Di saat dosen menerangkan, kita harus memperhatikannya agar kita dapat menguasai materi. Pembahasan selanjutnya itu pembelajaran. Apa sih artinya pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ada pula teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavior. Behavior adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Kita akan mengambil 3 contoh dari behavior ini. Yang pertama, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang kedua, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Dan yang contoh ketiga, ada guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti dibeli permen atau pujian. Yang kedua, ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Contoh dari humanistik ini, yang pertama, peserta didik perlu dihindari dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang kedua, beri kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Yang ketiga, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Dan yang ketiga, ada teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Contoh dari teori konstruktivisme ini, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa. Yang kedua, siswa lebih aktif untuk berdiskusi. Dan yang ketiga, siswa harus belajar kreatif. Topik yang selanjutnya kita membahas tentang hakikat dan desain pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan atau desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ada pula komponen pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu output, proses, input, dan feedback. Yang pertama, kita akan membahas input. Input memiliki 4 sumber belajar. Yang pertama, kurikulum. Semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu atau berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah, kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan.
karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan yang dicapai. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik yang dimaksud di sini orang atau komponen manusiawi yang melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga ada pengajar. Pengajar yang dimaksud di sini adalah guru, dosen, atau sumber belajar. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Bagian atau alat yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua di sini proses. Proses memiliki 3 sumber belajar. Yang pertama materi. Materi bahan ajar yang digunakan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik dan disusun secara sistematis sehingga terciptanya suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Kedua, metode. Cara atau strategi yang dilakukan untuk seseorang pendidik kepada peserta didik pada saat mengajar. Yang ketiga, media. Alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi sesuatu dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, ada output. Peserta didik dengan komponen tertentu, sesuatu yang dijadikan tujuan pembelajaran, yaitu mendapatkan hasil setelah melalui proses belajar. Kompetensi yang dicapai peserta didik dapat tercapai apabila komponen pembelajaran sebagai suatu sistem, input, proses, output, dan feedback sudah tercapai. Dan yang terakhir ada feedback. Informasi tentang hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik. Umpan balik adalah informasi yang berkenan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Lalu kita akan membahas tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Lalu kita akan membahas tentang model-model desain pembelajaran. Pengertian model-model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana pengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Briggs yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ada pula macam-macam model desain pembelajaran. Yang pertama ada model Dick and Carey. Perencanaan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey dikembangkan oleh Walker Dick dan Lou Carey. Menurut pendekatan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut yang berupa urutan langkah-langkah. Yang kedua ada model Assure. Model Assure merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Model Assure menggunakan tahap demi tahap untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Assure. Yang ketiga ada model Gerlach and Ellie. Model pembelajaran Gerlach and Ellie merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran. Karena dalam model ini diperhatikan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik. Yang keempat ada model EDI. Model desain pembelajaran EDI adalah model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam mengaplikasikannya. Ini merupakan desain pembelajaran yang mudah dipelajari. Yang pertama itu analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang terakhir evaluation. Yang kelima ada model DGENG. Keenam ada model PPSI.
Model PPSI ini adalah gabungan dari perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education, perencanaan pengajaran sistematika, dan perencanaan pengajaran model Davis. Istilah sistem instruksional dalam PPSI mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem, maka PPSI juga dapat disebut menggunakan pendekatan yang berorientasikan pada tujuan. Yang ketujuh ada model JECAM. Yang keempat ada model ISD atau Instructional System Design. Dan yang terakhir ada model pengembangan instruksional MPI. Ada pula metode dan macam-macam pembelajaran. Di sini ada beberapa metode pengajar. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah yang dimaksud di sini yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Beberapa kelemahan metode ceramah, yaitu yang pertama membuat siswa pasif, dan yang kedua suka mengontrol sejauh mana memperolehan belajar anak didik. Ada pula kelebihan dari metode ceramah ini. Yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang ketiga, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. Yang kedua ada metode diskusi. Menurut Muhyiddin Syah di tahun 2000, mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Metode diskusi ini diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk 1. Mendorong siswa berpikir kritis. 2. Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Yang ketiga, mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah bersama. Ada pula kelebihan dari metode diskusi ini. Yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Dan ada pula kelemahan dari metode diskusi ini. Yang pertama, peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. Dan yang kedua, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Ini menurut Muhyiddin Syah di tahun 2000. Ada pula kelebihan dari metode demonstrasi ini. Yang pertama, membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Dan ada pula kelemahan dari metode demonstrasi ini. Yang pertama, anak didik terkadang suka melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Keempat, ada metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dan metode lainnya. Yang kelima ada metode resitasi. Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resum dengan kalimat sendiri. Yang keenam ada metode percobaan. Metode percobaan adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Dan masih banyak metode lainnya. Bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pembelajaran. Dalam hal ini, penulisan akan menjelaskan mengenai pembelajaran di sekolah.
Umumnya pembelajaran yang terjadi di kelas adalah pembelajaran yang berbasis guru atau teacher-centered learning. Seolah-olah guru menjadi pemberian makna bagi peserta didik. Peserta didik hanya mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini menjadikan peserta didik tidak aktif belajar. Mereka hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. Teacher-centered learning ini bersifat pasif. Dengan metode diskusi, siswa dapat mengingat 50% saja. Jika siswa diberikan kesempatan melakukan sesuatu atau doing something, dapat mengingat 75%. Sedangkan dengan praktik mengajar atau learning by teacher, siswa dapat mengingat materi sebanyak 90%. Dari pendapat Coburn tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik diharuskan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bukan guru yang terus-menerus memberikan materi, akan tetapi peserta didik mencari sendiri materi yang dibutuhkan. Apabila ada kesulitan, baru bertanya pada guru. Student center ini bersifat aktif. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator pendamping peserta didik saja. Ada pula teknik-teknik yang dikembangkan oleh Paulson dan Faust antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teknik pembelajaran kertas 1 menit. Pembelajaran kertas 1 menit ini yang dimaksud dalam teknik ini pendidik menyuruh peserta didik untuk menyiapkan selembar kertas. Setelah itu pendidik memberikan 1 pertanyaan singkat dari materi yang bersangkutan. Peserta didik diberi waktu 1-2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua ada teknik belajar butir tersedia. Teknik belajar butir tersedia ini, yang dimaksud dalam teknik ini, pendidik bisa memberikan waktu yang lebih lama dalam menjawab pertanyaan dari teknik poin pertama. Yang ketiga ada teknik pembelajaran tanggapan aktif. Dalam teknik ini, pendidik meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan, entah itu mengenai bentuk penyampaiannya maupun isi materi yang disampaikan. Yang keempat ada teknik pembelajaran jurnal harian. Dalam teknik ini, catatan itu berisi tentang pemahaman peserta didik dari suatu ilmu. Dari sini pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang ada. Yang kelima ada teknik pembelajaran kuis bacaan. Dalam teknik ini, pendidik akan memberikan pertanyaan mengenai materi tersebut dengan tujuan mengetahui seberapa banyak peserta didik menguasai materi. Dan yang terakhir ada teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa. Dalam teknik ini, pendidik mengarahkan siswanya untuk meringkas apa saja yang sudah disampaikan oleh guru mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan model-model pembelajaran aktif. Yang pertama ada pembelajaran individual. Menurut Wina Sanjaya di tahun 2008 di buku halaman 128, strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan, bahan pembelajaran, serta bagaimana pembelajarannya didesain untuk belajar sendiri. Pada strategi pembelajaran individual ini, siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif penggunaan strategi ini adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa. Siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Di sisi lain, terdapat kelemahan strategi pembelajaran ini. Di antaranya, jika siswa menemukan kendala dalam pembelajaran, minat dan perhatian siswa justru
dikhawatirkan berkurang karena kurangnya komunikasi belajar antar siswa. Sementara enggan bertanya kepada guru tidak membiasakan siswa bekerja sama dalam sebuah tim. Ada pula perbedaan-perbedaan individu yang dapat kita lihat. Menurut Sujana, perbedaan-perbedaan individu dapat dilihat dari pertama, perkembangan intelektual, kedua, kemampuan berbahasa, yang ketiga, latar belakang pengalaman, yang keempat, gaya belajar, yang kelima, bakat dan minat, dan yang terakhir, kepribadian. Kedua, ada model-model pembelajaran individual. Ada pula model-model belajar yang lainnya. Yang pertama, distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, result-based learning atau pembelajaran langsung dari sumber. Yang ketiga, komputer bahasa training atau pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir, direct private study atau belajar secara privat langsung. Ketiga, ada keuntungan dan kelemahan pembelajar individual. Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungannya yang pertama, pembelajar tidak dibatasi waktu. Kedua, siswa dapat belajar secara tuntas. Ketiga, perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta didik dipertimbangkan. Keempat, para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Dan yang terakhir, pastinya proses belajar ini bersifat aktif dan bukan pasif. Ada pula kelemahan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Ketiga, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Baik, kita akan membahas tentang pengajaran teacher center dan student center. Tadi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang teacher center dan student center. Pada sistem pembelajaran model teacher center ini, dosen lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Model ini berarti memberikan informasi satu arah. Inilah yang disebut dengan teacher center. Sedangkan student center learning adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif, berarti guru tidak lagi mengambil hak seorang peserta didik untuk belajar. Nah, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teacher center learning dan student center learning. Yang pertama, ada kelebihan dari teacher center, yaitu sejumlah besar informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. Informasi dapat diberikan ke sejumlah besar siswa. Pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. Metode asesmen cepat dan mudah. Kekurangan dari teacher center ini, pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Terjadinya komunikasi satu arah, tidak merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak konduktif, terjadinya critical thinking. Mendorong pembelajaran pasif, dan yang terakhir, suasana tidak optimal untuk pembelajaran secara aktif dan mandiri. Lalu kita akan membahas tentang kelebihan dari student center. Siswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri, karena mahasiswa diberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Mengaktifkan siswa,
mendorong siswa menguasai pengetahuan, mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata, dan mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis. Ada pula dari kekurangan student center ini. Sulit diimplementasikan pada kelas besar, memerlukan waktu lebih banyak, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum, dan tidak cocok untuk mahasiswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demonstrasi. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan tentang model belajar dan pembelajaran ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.